menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Kemudian pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kunaiki Kaiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Kemudian, dalam persiapan kemerdekaan ini dibentuklah suatu BPUPKI. Nah, BPUPKI ini kemudian mengadakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama yaitu pelaksanaan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, sidang yang pertama ini membahas atau isinya itu mengenai perumusan Pancasila, yaitu oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dari 3 tokoh tersebut dirumuskanlah suatu gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Selain sidang 1 juga atau sidang yang pertama, ada juga sidang kedua, di mana sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, di dalam sidang kedua ini isinya adalah pada sidang kedua ini hal yang dibahas yaitu mengenai rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu juga dibentuk juga panitia perancang UUD yang bertugas untuk merancang isi naskah Undang-Undang Dasar. Selain dibentuknya BPUPKI juga terdapat peristiwa Rengas Dengklok, di mana peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta itu diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Kemudian proklamasi kemerdekaan diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Naskah proklamasi disusun di Rumah Laksamana Buddha Maeda di Jakarta. Selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS dengan rentang waktu 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Pada periode yang pertama ini, bentuk negara Indonesia berubah, yaitu dari kesatuan menjadi serikat. Kemudian pada periode kedua, yaitu pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara, yaitu UUDS 1950 dengan rentang waktu 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada masa ini, sistem pemerintahannya itu menganut sistem parlementer atau liberal atau liberalisme, dengan bentuk negara berubah menjadi negara kesatu. Selanjutnya, kita masuk ke masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Sistem ini digunakan karena pelaksanaan demokrasi parlementer atau liberalisme terjadi ketidakstabilan dalam pemerintahan. Demokrasi terpimpin menerapkan suatu sistem pemerintahan yang semua keputusannya itu berpusat kepada kepala negara atau presiden. Masa demokrasi terpimpin ini juga dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Selain itu juga, sistem politik pada masa demokrasi terpimpin ini terdapat juga politik luar negeri, di mana sistem politik luar negeri ini adalah suatu bentuk kerjasama
antara negara lain, misalnya itu seperti Oldevo, kesepakatan Oldevo itu kerjasama Oldevo dan Nevo, politik mercusuar, gerakan non-blok, serta konfrontasi dengan Malaysia, serta pembebasan Irian Barat. Seiring berjalannya waktu, politik yang ada di demokrasi terpimpin ini, yang ada di Indonesia itu semakin kacau. Sehingga ada suatu gerakan yang ingin melakukan kudeta. Kudeta tersebut yaitu antara lain mengubah dasar negara, atau tujuannya mengubah dasar negara Indonesia menjadi negara komunis. Nah, gerakan tersebut yaitu gerakan G30S PKI. Selanjutnya yaitu masuk kepada masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1968. Pada masa ini juga diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau biasa yang kita kenal dengan Super Semar pada tahun 1966. Orde Baru muncul akibat stabilitas nasional terancam, serta situasi perekonomian yang ada di Indonesia ini yang terus memburuk. Kondisi ini memicu para pemuda-pemuda atau mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi dengan mengumandangkan tuntutan rakyat, atau yang biasa kita kenal atau biasa yang kita dengar dengan sebutan Tritura, yang berisi yaitu yang pertama membubarkan PKI, yang kedua turunkan harga, dan yang ketiga yaitu menyederhanakan partai politik. Nah, selain itu juga pada masa Orde Baru ini pemerintah berhasil melaksanakan kurang lebih sekitar 6 kali pemilihan umum. Lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu pada tahun 2020. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Masa reformasi ini juga dilatar belakangi dengan adanya krisis ekonomi yang melanda di beberapa negara, termasuk kita yang merasakan, yaitu negara Indonesia. Selain itu juga banyak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang bisa kita sebut dengan KKN yang melanda di Indonesia. Juga dampak yang ditimbulkan dari demokrasi reformasi yang kita rasakan saat ini, yaitu adalah terjadinya demonstrasi oleh para mahasiswa yang menuntut penurunan sembako, penghapusan monopoli dan KKN, serta menuntut Presiden Soeharto itu turun dari jabatannya dan akhirnya digantikan kepada Presiden B.J. Habibie.